Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas B Universitas Pancasakti dengan NIM 1870570. Di sini saya mendapatkan tugas ujian akhir semester, yaitu membahas materi tentang pengenalan konsep pembelajaran mesin dan deep learning dari mata kuliah Artificial Intelligence dengan dosen pengampu saya, yaitu Bapak M. Rifki Zakaria, MKom. Itu yang pertama, membahas tentang pembelajaran mesin. Pembelajaran mesin adalah metode analisis data yang mengautomasi pembuatan model analitik. Adalah cabang dari kecerdasan buatan yang berdasarkan ide bahwa sistem dapat belajar dari data, mengidentifikasi pola, dan mengambil keputusan dengan sedikit intervensi manusia. Yang selanjutnya yaitu evolusi pembelajaran mesin. Karena teknologi komputasi yang baru, pembelajaran mesin saat ini tidak seperti pembelajaran mesin di masa lampau. Teknologi ini terlahir dari pengenalan pola dan teori bahwa komputer dapat belajar tanpa perlu diprogram untuk menjalankan tugas-tugas khusus. Periset yang tertarik dengan kecerdasan buatan ingin melihat apakah komputer dapat belajar dari data. Aspek berulang dari pembelajaran mesin adalah penting karena ketika model terpapar pada data baru, model dapat beradaptasi secara mandiri. Model tersebut belajar dari komputasi sebelumnya guna menghasilkan keputusan dan hasil yang andal dan dapat diulang. Ini bukanlah sains baru, namun sains yang telah mendapatkan momentum baru. Pembelajaran mesin di dunia saat ini dengan menggunakan algoritma untuk membangun model untuk mengungkap koneksi organisasi dapat membuat keputusan yang lebih baik tanpa campur tangan manusia. Pelajari selengkapnya tentang teknologi yang membentuk dunia tempat kita tinggal. Dua metode pembelajaran mesin yang paling banyak diadopsi adalah pembelajaran yang disupervisi dan pembelajaran yang tidak disupervisi. Tetapi ada juga metode pembelajaran mesin lainnya. Algoritma pembelajaran yang disupervisi dilatih menggunakan contoh berlabel seperti input di mana output yang diinginkan diketahui. Pembelajaran tidak disupervisi digunakan terhadap data yang tidak memiliki label bersejarah. Selanjutnya membahas tentang deep learning. Deep learning merupakan subbidang machine learning yang algoritmenya terinspirasi dari struktur otak manusia. Struktur tersebut dinamakan Artificial Neural Networks atau singkatan ANN. Pada dasarnya, ia merupakan jaringan saraf yang memiliki 3 atau lebih lapisan ANN. Deep learning adalah sebuah artificial intelligence yang dapat meniru proses kerja otak manusia. Teknologi ini sangat efektif untuk mengelola data mentah dan menciptakan pola untuk keperluan pengambilan keputusan. Ada jenis algoritma deep learning. Yang pertama, Convolution Neural Networks atau CNN. CNN atau terkadang disebut dengan ConvNets terdapat atas beberapa lapisan. Yang kedua, Recurrent Neural Network atau RNN. Yang ketiga, Long Short Term Memory Network yaitu LSTM. Yang keempat, Self Organizing Maps atau SOM. Deep Learning dikembangkan pada tahun 1950, namun baru tahun 1990 dapat diaplikasikan dengan sukses. Learning algoritma yang digunakan sekarang pada task yang kompleks hampir sama seperti learning algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan masalah permainan pada tahun 1980. Meskipun model algoritma yang digunakan berubah menjadi training yang sederhana dari arsitektur deep learning,
hal yang penting pada pengembangan model yang sekarang adalah kita dapat mendukung dengan research yang dibutuhkan agar menjadi sukses. Pengembangan dataset yang semakin meningkat menyebabkan dataset tersentralisasi yang memudahkan dalam pengelolaannya. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for listening to. Bye bye.